Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bait ke-13. Kalau pasalnya Al-Faslu Tsani fit tahdhiri min hawan nafs. Pasal kedua ini membahas tentang hawa nafsu. Ada berapa bait ini? Ada 16 bait ya. Bait pertama ini kalau dihitung dari Amin Tadzakkuri Jironin, Burdah bait ke-13. فإن أمارتي بالسوء ما تعاضد من جهلها بنذير الشيب والهرم فإن أمارتي فإن maka sesungguhnya ammarati nafsu ammarah saya ammarah bisu nafsu yang memerintahkan keburukan. Matta'adhat tidak menerima nasihat. Min jahliha karena bodohnya nafsu. Binadhiri syaibi wal harami. Si nafsu ini sudah memperoleh peringatan dari dua hal. Satu, asyaib, uban. Dua, al-haram, pikun. Orang apabila mulai beranjak tua, banyak itu peringatan-peringatan dari fisiknya itu. Di sini diambil oleh Sahibul Burdah dua peringatan. Uban yang muncul di rambut, ingatan mulai kurang, mulai sering lupa, bahkan kadang waliyadzubillah sampai pikun, penyakit mulai datang, fisik kekuatannya mulai berkurang, dan lain-lain. Itu semuanya mengingatkan kita biqurbil ajal, dengan dekatnya kepastian ajal. Tapi sifat nafsu ammarah bisu, dengan munculnya tanda-tanda tadi, matta'adhat, biasa-biasa saja. Dia tidak menerima nasihat dari fisiknya itu. Tidak berubah menjadi bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada perubahan ingin memohon ampun dari Allah amma madha, dari apa-apa yang telah lalu, dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu perlu memahami tentang nafsu ammarah bisu. Saya ingin masuk ke pembahasan, tidak banyak memakai istilah kitab dulu. Insyaallah nanti bait kedua wala adat baru kita nukil dari pendapat ulama-ulama, orang-orang soleh, aulia yang menceritakan tentang nafsu ammarah bisu dan nafsu-nafsu yang lain. Sebetulnya begini ya. Fisik kita ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki disebut zat, jasad, istilah tauhid jirim. Dari mulai muka, tangan, perut sampai telapak kaki. Itu disebut jasad. Di dalamnya ada ruh. Ruh ini manusia itu ditakdirkan tidak bisa melihat ruhnya sendiri. Nah, ada beberapa orang-orang khusus yang lebih dari itu. Dia bisa melihat ruhnya sendiri. Bisa melihat ruh orang lain. Kita tidak bahas itu. Kita bahas yang umum saja. Kita tidak bisa melihat ruh, atau boleh juga disebut jiwa. Nafsu itu mana? Sama.
Jadi ruh tadi disebut juga nafsu ammarah bisu. Untuk kita ini, untuk orang yang sudah naik disebut nafsu lawamah, yang naik lagi disebut nafsu mutmainnah, naik lagi disebut nafsu radiyah, naik lagi disebut nafsu mardiyah. Ada yang mengistilahkan lebih dari yang saya sebut tadi, macam-macam. Itu semua dari segi sifat si ruh. Barangnya sih satu, zatnya satu. Pahami ini. Jadi nafsu, ruh sama itu. Jirimnya, zatnya sama saja. Apabila ruh tadi sehari-hari selalu menuruti hawa itu keinginan untuk hubbud dunia, untuk hubbul akli wa syurbi, senang makan minum berlebih-lebihan, senang nikah berlebih-lebihan, selalu hobi glamor, itu hawa sifatnya. Zatnya satu. Ya ruh, ya nafsu, sama saja ini. Karena itu, saya sangat senang sekaligus kagum dengan ulama-ulama ahlu thariqah. Mereka teliti. Luar biasa menelitinya itu. Ini bagaimana caranya dari nafsu ammarah biar cepat naik ke nafsu lawamah. Dari nafsu lawamah biar cepat naik ke nafsu mutmainnah. Itu diobati betul. Faminhum, sebagian dari mereka pakai zikir Allah, Allah. Sebagian dari mereka pakai sholawat daim. Ada yang sholawat ala Muhammad. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa minhum pakai tafakkur daim. Nazar daim. Selalu merenung tentang Allah wa Rasuluh. Wa minhum. Macam-macam caranya ulama. Tujuannya sih satu. Supaya nafsu ini hawanya hilang. Bisa menjadi ruh yang sempurna. Ruh yang kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada asal penciptaannya. Apa asal penciptaan ruh? Di alam arwah dulu bisa mendengar kalamullah yang tanpa huruf suara. Nah, itu jauh lah. Kalau untuk di alam dunia sudah tidak mungkin. Kita harus sadar bahwa kita terikat kehidupan di alam dunia. Syekhuna Ki Said di risalah awalnya beliau mengatakan hijab manusia daripada menyaksikan zat Allah itu hawa, nafsu, syaitan, dunia. Empatnya. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Yang keempat ini dunia. Artinya selagi dia hidup di alam dunia, dia mustahil bisa melihat zat Allah Azza wa Jalla. Karena itu, Al-Imam Al-Busiri mengatakan, matta'abat, itu sudah sifatnya itu. Sifatnya nafsu itu setiap diperintah kebaikan, menolak dia. Sudah bawaannya. Makanya digempur sama ulama. Ada ulama us-salihun, wala awliya'ul muqarrabun, digempur habis-habisan nafsu ini. Bisa nggak nafsunya hilang? Nggak bisa. Yang berubah sifatnya. Itu disebut hawa. Makanya dibilang hawa nafsu. Kalau boleh kita pakai istilah untuk memudahkan paham, hawa ruh. Sama saja. Hawa itu sifat, ruh zat. Hawa itu sifat, nafsu zat. Ar-ruh wa nafsu sama saja nih. Satu benda. Ada di mana? Di dalam badan kita ini. Bisa dirasakan adanya, tapi tidak bisa dilihat bentuknya. Qul min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Obatnya hawa yang ada di nafsu,
obatnya hawa yang ada di ruh tidak ada 2, 3, satu saja obatnya. Apa? Mukhalafatuha. Itu memang ulama ditanya waktu itu. Bagaimana cara mengobati nafsu saya? Enggak ada obatnya, enggak ada, cuma satu. Mukhalafatuha. Dilawan, ditentang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu ayat itu populer di ingatan saya. Selalu terngiang-ngiang di pikiran saya, di benak saya saat saya di Darul Hadits dulu. Masih belajar dengan Syekhuna Imam Sayyidina Maulana Al-Warid Habib Abdullah bin Abdul Qadir begitu. Sering memang dinasihati oleh guru-guru itu. Gak ada obatnya, cuma satu. Dilawan. Walladzina jahadu fina, janjinya Allah. Orang yang mujahadah, yang selalu menentang hawa nafsunya, berjihad melawan hawa nafsunya, dijanjikan oleh Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana. Kami Allah pasti akan memberikan petunjuk. Dan bukan satu jalan janjinya. Subul, banyak jalan. Apa jalannya? Diberi futuh fi salat ala nabi, diberi futuh fi qiraatil Quran, diberi ladzah fi dzikir, diberi ladzah fi talabil ilm, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu membiasakan kita, meriyadhahkan kita melawan hawa nafsu kita, sehingga nafsu kita pelan-pelan naik menjadi nafsu mutmainnah. Jelas lewat lawamah dulu, jelas. Tapi yang dituju ini mutmainnah. Ya, ammarah, dawamah, mutmainnah. يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي أو كما قال في بعض كتبه وإذا قدك في نفس مطمئنة يا بختك. Kalau sudah kita berada di dalam nafsu mutmainnah, jangan salah paham ya. Seperti nafsu amarah sendiri, nafsu lawamah sendiri, nafsu mutmainnah sendiri. Enggak, nafsunya satu itu. Hawanya saja, sifatnya saja yang berubah-ubah itu. Memang kita tidak ada ismah, kita bukan nabi ya, enggak ada jaminan bahwa kalau kita sudah berada di nafsu mutmainnah tidak akan turun lagi menjadi nafsu amarah, enggak ada jaminan, tidak ada jaminan. Karena itu ulama menasihatkan, selagi kamu hidup, kamu harus selalu berada di medan perang, di medan jihad, jihadun nafas. Istirahatnya kapan? Indal mamat, ketika kita mati. Jadi harus selalu suudzon terus kepada nafsunya. Oh, kenapa nafsu saya menyuruh seperti ini? Suudzon, setelah kita tentang itu suudzon, kita lawan, nanti muncul pertolongan Allah, ma'unatullah akan datang. Lanahdiyannahum subulana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.